Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, selamatlah naik ke kelas 8. Mudah-mudahan prestasinya ditingkatkan lagi di kelas 8 ini. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi PPKN tentang dasar negara ya. Masih ingat nama Ibu? Ibu perkenalkan kembali ya. Nama Ibu adalah Yulia Widyatami. Untuk kelas 8, Ibu mengajar PPKN di kelas 8A sampai dengan kelas 8F. Selain di kelas 8, Ibu juga mengajar di kelas 7, 7I, dan 7J ya. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi-materi inti-intinya saja, karena berhubung kita baru pengenalan materi, buku paket juga belum ada ya, sehingga Ibu hanya akan menjelaskan materi-materi dasarnya saja. Oleh karena itu, hari ini juga tidak ada tugas. Tetapi, kalau kalian ada waktu, tolong cari atau searching di internet atau buku bacaan lain materi-materi yang berhubungan dengan materi yang telah Ibu bahas ya. Untuk penyampaian materi, Ibu akan men-share PowerPoint. Silahkan dicermati PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya ya. Ibu besarkan dulu PowerPoint-nya biar kelihatan. Ya. Ini materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tanggal 1 Juni, kita Indonesia, kita Pancasila. Bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ibu kira kalian pasti pernah mendengar kata BPUPKI atau PPKI di kelas 7 dulu ya. Kenapa Ibu mengungkapkan BPUPKI dengan PPKI? Karena dasar atau istilah Pancasila ini dirumuskan pada sidang PPKI dan BPUPKI tersebut. Jadi pembahasan dasar negara atau Pancasila ini di sidang BPUPKI, sedangkan penetapannya di sidang PPKI. Masih ingat ada 3 orang yang mengungkapkan rumusan dasar negara pada saat itu? Ada 3 orang yang mengungkapkan rumusan tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno ya. Jadi materi kelas 8 sekarang ini masih ada hubungannya dengan materi kelas 7 ya. Jadi materi kelas 8 ini memperdalam atau memperkuat materi kelas 7. Jadi kalau kelas 7-nya kalian belum paham tentang materi BPUPKI dan PPKI, mungkin akan agak sulit ya untuk mengerti tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Maka dari itu, silahkan buka-buka lagi materi tentang BPUPKI dan PPKI ya. Karena kalau kalian sudah memahami materi tersebut, materi yang akan Ibu sampaikan ini juga kalian pasti akan lebih cepat mengerti. Ini bab pertama ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini Ibu punya video, mengenang kembali sejarah lahirnya Pancasila. Silahkan saksikan videonya, cermati baik-baik video tersebut, dan catat hal-hal yang sekiranya penting ya.
Nah, setelah melihat video tersebut, kalian pasti terulang kembali ya materi-materi yang kelas 7 tentang tokoh-tokoh perumus dasar negara. Nah, dan pada akhirnya rumusan itu diambil rumusan dari Insinyur Soekarno yang diungkapkan pada tanggal 1 Juni. Makanya tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Nah, mengapa kita mengulang kembali sejarah awal perumusan ini? Agar kita mengetahui awal mula dasar negara ini apa dan mengapa dasar negara ini yang kita pilih. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kalian pernah lihat gambar ini? Di samping gambar-gambar tersebut, itu ada seorang tokoh, namanya adalah Sultan Hamid atau Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Beliau adalah pencetus lambang negara Garuda Pancasila. Nah, pada saat itu awal mula lambang negara ini lambangnya itu tidak sama seperti sekarang, ada beberapa perbedaan ya. Awal mulanya itu seperti ini. Ini yang dicetuskan oleh Sultan Hamid Al-Qadri. Sebelum kita memasuki materi tentang dasar negara dan juga pandangan hidup, kita harus mendalami atau sejarah kata Pancasila. Di mana sih istilah Pancasila ini pertama kali ditemukan? Atau apa arti kata panca dan sila? Kita bahas di materi ini. Nah, istilah Pancasila itu sendiri, menurut Dargi Darmodi Harjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-19 ya. Terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan juga buku Sutasoma karangan Empu Tantular ya. Di SD ini sering kita bahas ya tentang buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Sutasoma karangan Empu Tantular, karena istilah Pancasila itu pertama kali dituliskan atau disebut di kedua buku tersebut ya. Buku tersebut adalah kitab atau buku agama Hindu pada saat itu. Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta itu asal katanya dari panca. Panca itu artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas, yang berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Jadi kalau istilah Pancasila itu, kata Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan juga sila yang artinya sendi atau asas. Yang kalau disatukan artinya itu batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Apa itu pelaksanaan kesusilaan yang 5? Nah, karena istilah Pancasila ini diambil dari ibaratnya kitab agama Hindu. Di agama Hindu itu ada larangan-larangan atau norma-norma yang diterapkan pada zaman itu. Kelima norma itu adalah pertama, dilarang melakukan kekerasan terhadap sesama. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima adalah dilarang mabuk atau minuman keras. Jadi pada saat itu, pelaksanaan kesusilaan 5 itu larangan-larangan dalam agama Hindu. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras ya. Selanjutnya, sejarah perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, di dalam sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, ada dua lembaga yang berkaitan erat dengan perumusan dan penetapan Pancasila.
Kira-kira menurut kalian perumusan itu dilaksanakan oleh BPUPKI atau PPKI? Atau lembaga manakah yang menetapkan Pancasila? BPUPKI atau PPKI? Coba diingat kembali. Yang betul adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dibahas dalam sidang BPUPKI. Baru penetapannya itu dalam sidang PPKI. BPUPKI ini masih ingat dia itu bersidang 2 kali ya. Sidang pertama itu tentang dasar negara dan sidang kedua itu tentang undang-undang dasar atau membahas tentang undang-undang dasar. Sidang pertamanya itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni membahas tentang rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan sidang yang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli itu membahas tentang Undang-Undang Dasar ya. Nah, hasil dari sidang BPUPKI ini ditetapkan atau dikukuhkan di sidang PPKI. PPKI ini bersidang pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka, baru PPKI ini bersidang. Sidangnya itu ada sidang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. PPKI ini adalah badan yang ibaratnya menyiapkan perangkat-perangkat atau lembaga-lembaga yang mendukung kemerdekaan atau berdirinya negara Indonesia pada saat itu. Jadi pada sidang BPUPKI, dasar negara ini dibubuhkan dalam Piagam Jakarta. Nah, pada saat sidang PPKI, barulah Piagam Jakarta ini ada beberapa sedikit perubahan, diganti namanya yang asalnya preambul, yang asalnya Piagam Jakarta, diganti menjadi preambul atau pembukaan, dan juga ada perubahan di sila ke pertama. Asalnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat materi yang itu? Silahkan Anda buka kembali materinya ya. Nah, ini ada perbedaan BPUPKI dengan PPKI. Dari kepanjangan ya atau singkatannya, BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Sedangkan PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam istilah Jepang, BPUPKI itu namanya Dokuritsu Jumpi Chosakai atau Chosakai ya. Kalau PPKI itu Dokuritsu Jumbi Inkai. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Kalau Dokuritsu Jumbi Chosakai itu BPUPKI, kalau Dokuritsu Jumbi Inkai itu adalah PPKI. Dari tanggal dibentuknya, kalau BPUPKI itu dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Kalau PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Nah, alasan dibentuknya BPUPKI adalah merencanakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia atau ibaratnya mempersiapkan dasar negara. Kalau PPKI ini realisasi dari janji kemerdekaan Indonesia, sebab Jepang telah menentukan akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, alasan sebenarnya kenapa BPUPKI itu dibentuk, Jepang menyadari kondisinya sudah kritis setelah kota Saipan dibom sekutu ya. Nah, kalau PPKI itu dibentuk karena Jepang sudah tidak dapat berbuat banyak hal setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom sekutu. Jadi, kalau kalian tahu, Jepang ini adalah salah satu negara di Asia, hanya satu-satunya negara di Asia yang mengikuti Perang Dunia Kedua. Jepang ini sampai berani melawan Amerika atau sekutu pada saat itu. Ada yang namanya peristiwa Pearl Harbor. Pearl Harbor ini adalah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika pada saat itu.
Nah, Amerika membalas dendam dengan memberikan ultimatum, apabila Jepang tidak menyerah kepada sekutu atau Amerika, dia akan membom Jepang. Dikasih waktu 3 hari. Pertama-tama kota Nagasaki yang dibom ya. Selang 2 hari kalau tidak salah, Jepang tidak mau menyerah, baru kota Hiroshima yang dibom kembali oleh Amerika ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, keanggotaan BPUPKI itu ada 67 orang, 60 tokoh utama dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Kenapa ada orang Jepang di sini? Karena BPUPKI ini masih ibaratnya ada campur tangan Jepang di situ ya. Jepangnya masih ada, belum kalah pada saat itu. Tetapi beda dengan PPKI, di PPKI ini semuanya sudah orang Indonesia, tidak ada orang Jepang. Kalau ketua PPUPKI itu ketua sidangnya adalah KRT Rajiman Diningrat, sedangkan di PPKI ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno. Tugas utama BPUPKI itu mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintah Indonesia yang nantinya akan dipakai pada saat Indonesia merdeka. Kalau PPKI itu melanjutkan kerja BPUPKI, memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Nah, sebelum kita membahas PPKI dengan BPUPKI, apakah kalian pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah salah satu peristiwa yang tidak bisa ditinggalkan dari sejarah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta istilahnya diculik oleh para golongan pemuda. Golongan pemuda ini ingin Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi setelah sidang BPUPKI, tapi sebelum sidang PPKI. Jadi tengah-tengah dia tuh di antara sidang BPUPKI dengan PPKI ya. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus. Besoknya tanggal 17 Agustus kita merdeka, tanggal 18 lusa setelah tanggal 16 itu kita sidang PPKI pertama. Jadi antara Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, sidang PPKI pertama itu hanya beda satu hari ya. Nah, hasil yang dicapai dari sidang BPUPKI itu adalah rancangan Undang-Undang Dasar dan juga Piagam Jakarta. Kalau PPKI hasil sidangnya adalah kalau tidak salah ada beberapa ya hasil sidangnya. Pertama yaitu mengesahkan dasar negara, terus meresmikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Itu hasil dari PPKI ya. Jadi harus diingat kalau BPUPKI hasilnya itu Piagam Jakarta dan rancangan undang-undang. Kalau PPKI itu meresmikan dasar negara, mengesahkan undang-undang dasar dan mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Terus dibikin komite sebelum adanya MPR, DPR waktu itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kenapa sih harus Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara? Atau kenapa sih Pancasila yang dipilih sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Nah, pertama atau alasan pertama mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia adalah pertama, Pancasila ini dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya atau intisari nilai-nilai budaya dan norma yang telah diyakini, dipercayai dan diakui keberadaannya sejak zaman dahulu oleh bangsa Indonesia. Jadi sebelum ada sidang BPUPKI, PPKI, nilai-nilai budaya atau norma yang ada di Pancasila itu sudah diyakini kebenarannya dan sudah dilaksanakan malah oleh bangsa Indonesia. Contohnya nilai-nilai yang ada di buku negara
Kertagama dan karangan Empu Kertagama itu ya, dan Sutasuma karangan Empu Tantular itu adalah contoh nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang asli. Di nilai-nilai budaya ini ada sikap gotong royong, musyawarah, patriotisme yang notabene itu ada di nilai-nilai Pancasila saat ini ya. Nah, yang kedua, makna yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Jadi walaupun Pancasila belum diresmikan, tetapi kepribadian bangsa Indonesia itu memang sudah gotong royong, musyawarah dari sejak zaman dulu. Jadi Pancasila ini ibaratnya perjanjian atau pengukuhan dari nilai-nilai budaya dan norma yang ada di Indonesia ya. Nah, yang ketiga, sila-sila dalam Pancasila itu saling melengkapi dan bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam budaya, bahasa, agama, dan suku bangsa. Jadi Pancasila ini dianggap bisa menyatukan perbedaan yang ada di bangsa Indonesia, ya. Nah, alasan selanjutnya adalah ketangguhan atau kekuatan Pancasila sudah terbukti karena telah melewati pergantian zaman, kepemimpinan, dan pemerintahan di Indonesia. Namun Pancasila selalu menjadi dasar negara yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau kalian baca buku sejarah, itu Pancasila udah beberapa kali mau diganti ya. Atau kalian pasti mendengar peristiwa G30 SPKI, itu merupakan salah satu peristiwa ingin mengganti Pancasila menjadi ideologi komunis. Tetapi Pancasila tetap kuat atau tangguh menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Atau pernah kalian dengar ada yang namanya Republik Indonesia Serikat. Nah, Mas Haris ini adalah salah satu contoh ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi negara serikat pada saat itu. Tapi akhirnya Pancasila lagi yang menang. Maka dari itu Pancasila ini sudah diakui ketangguhan dan kekuatannya. Nah, yang selanjutnya Pancasila ini memiliki beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai universal. Artinya nilai-nilai Pancasila ini juga diakui sebagai nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi bukan hanya kita saja yang ingin bersatu atau menghargai kemanusiaan, mementingkan adanya ketakwaan, keimanan sebagai negara, bangsa lain juga sama seperti itu. Maka dari itu disebut bahwa Pancasila itu nilai-nilainya nilai-nilai universal atau diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai yang kedua adalah Pancasila ini dinamis. Artinya Pancasila ini terbuka menerima pemikiran baru asalkan sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila ya. Jadi masuknya dia itu bukan ideologi atau pemikiran tertutup. Yang ketiga, Pancasila ini memiliki nilai fleksibel. Fleksibel ini artinya mampu atau bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maksudnya di sini adalah walaupun Pancasila diresmikan pada sidang PPKI tahun 1945, tetapi pada saat ini nilai-nilainya itu masih bisa dilaksanakan oleh anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang. Jadi tidak lekang oleh waktu nilai-nilainya ini. Dan yang terakhir, Pancasila ini memberikan harapan tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Jadi ketika kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila, insya Allah negara kita ini akan memiliki masa depan yang cerah atau lebih baik. Dan negara kita itu akan hidup rukun dan damai ya. Nah, ini ada lagunya ini ada karangan dari musisi Indonesia juga. Judulnya adalah Pancasila Rumah Kita. Nah, untuk mengakhiri sesi hari ini atau pelajaran PPKN hari ini, silahkan mendengarkan lagu ini baik-baik, resapi, hayati. Kita akan memahami bahwa kenapa sih harus Pancasila, kenapa sih kita harus melestarikan Pancasila dengan mendengarkan lagu ini. Ya, silahkan.
Kalau yang sudah bisa boleh ikut bernyanyi ya. Kalau yang tidak bisa bernyanyi, dengarkan baik-baik, hafalkan. Nanti kalau hafal bisa nyanyi. Kalau kita bertemu tatap muka boleh dinyanyikan ya.
Nah, dari lagu tersebut dapat kita ambil hikmah atau kesimpulan bahwa Pancasila ini bisa menyatukan segala perbedaan yang ada di bangsa Indonesia. Bukan hanya perbedaan agama atau misalkan pandangan, tetapi juga perbedaan bahasa, budaya, suku bangsa, ya. Makanya di sini disebutkan bahwa Pancasila itu adalah rumah kita. Ketika kita lupa di mana rumah kita harus terus mengingat kembali sejarah awal perumusan Pancasila itu sendiri. Makanya kita tidak bosan mengulang-ulang atau ibu tidak bosan mengajarkan sejarah terbentuknya Pancasila. Karena Pancasila ini adalah seni-seni dasar, nilai-nilai dasar, bahkan adalah kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sekian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya materinya. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada salah penayangan PowerPoint dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dapat segera berjumpa kembali, bertatap muka ya. Mudah-mudahan juga kalian selalu sehat di sana dan jangan lupa terus berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.